Hai semuanya, kembali lagi ke Single Orange Podcast sama gua Aston. Tamu kita hari ini punya kisah hidup yang unik. Setelah bekerja sebagai cabin crew member bertahun-tahun, dia meninggalkan comfort zone untuk masuk ke industri kopi. Terinspirasi dari keluarganya yang pengusaha, dia memutuskan untuk buka bisnis setelah jatuh cinta sama kopi. Dia buka slow bar dan roastery bernama Tadashi. Pertama buka di Jakarta, lalu pindah ke Yogyakarta. Tadashi terkenal dengan hospitality-nya. Dia sendiri yang ngebrew kopi dan ngobrol sama customer, dan kini menjadi salah satu slow bar yang paling nge-hype atau popular di Jogja. Let's hear it for Mas Ferza Febrian. Hello. Mas, thank you for coming to Single Origins. My pleasure. And pas banget ya kita di World of Coffee. Akhirnya. Jadi ya aku udah sempet nanya Mas bakal dateng nggak? Oh kalau bakal dateng ada nggak waktu sebentar gitu Pasti untuk ada. nge-join podcast saya. Thank you so much Mas for coming. I think dari sisi apa ya? I feel aku juga cukup involved dan particular about branding ya. And that's a lot of what I do di Common Grounds. Jadi buat saya, especially di industri kopi Indonesia, ya mungkin salah satu brand yang sangat terfokus dan detail di branding itu dari Mas Ferza sendiri dan di Tadashi. Jadi yeah, it's very important for me to get to host you today to learn about your story and how you do what you do with Tadashi. So every time ke Jogja pasti datang mampir kalau bisa ke tempat Mas Ferza. Sampai tamu-tamu pun aku pasti bawa karena menurut aku one of the experiences yang nggak bisa di-miss kalau di Jogja. So Mas, if you don't mind telling us a little bit about your story, mulainya dari mana dan kenapa, dan mungkin di dalam-dalamnya aku bakal tanya-tanya dikit-dikit juga. Okay. Monggo Mas. Okay. Nama saya Ferza Febrian. Sekarang sebagai brewer, sebagai roaster, sebagai admin sosial media dari Tadashi, kadang-kadang merangkap cleaner, merangkap dishwasher, tapi belum lama ini akhirnya kita menyerah, akhirnya kita beli mesin dishwasher. Mantap. Kita jalanin Tadashi dari awal tahun 2019, jadi di pasar baru, di tengah-tengah pasar, di lorong yang udah lumayan lama ditinggalin orang-orang, jadi I think we are one of the 3 vendors yang di situ. Jadi di Metro Atom Pasar Baru 2019 Maret, kemudian 2021 November kita mulai di Jogja. Kita udah mulai semua dari rumah, terus kita develop semuanya dari rumah, kita roasting juga di rumah. Sampai hari ini kita berarti 6 tahun di Maret kemarin, jadi 6 years of doing almost the same thing every day, consistently, nggak banyak yang berubah dari yang hari pertama kita lakuin sampai hari ke-6, mungkin hanya nambah dari per 1, sekarang di per udah 5. Jadi Kalau 6 belum muat ya Mas? 6 belum muat karena timingnya belum masuk sih ya, teknikal. 5 pun juga, aku aja 3 aja tadi brew ini WOC sampai, waduh, udah belum ya? Lupa yang sebelah kanan. Jadi kita 6 tahun sekian bulan menjalani manual brew. Ya, dari rumah semuanya. Di rumah semuanya ya Mas. Aku pengen tahu Mas, kayaknya mungkin belum lama juga di reveal ya. Sebelumnya karir Mas kan bukan mulai dari kopi gitu. Dan itu mungkin sekarang secara konsisten di rumah, dulu mungkin nggak konsisten di rumah ya. Iya, sangat dari dulu. Gimana Mas, cerita dikit dong Mas. Ya ini berarti tahun ke-15 officially not working, never working as the office hour life, jadi nggak pernah kerja sebagai office hour life.
15 tahun working in the hospitality industry, specifically as the frontliner. Jadi everything start yang shape up personality semuanya. Pekerjaan sebelumnya pasti as a cabin crew yang maskapainya adalah tit itu. Ya, jadi I'm a certified cabin crew for Airbus 330 and also Boeing 737, both 800, 900. Jadi betul tadi dulu justru konsisten nggak di rumah, dulu lebih banyak tinggal di kamar hotel dibanding rumah sendiri. Tapi yang justru ternyata fase itu yang membuat personality menyadari bahwa hakikat dan kodratku adalah sebagai pekerja hospitality, apalagi frontliner. Jadi 15 tahun lah, 15 tahun jadi. Lumayan banyak pengalamannya. Yes. Ketemu customer juga mungkin. Iya. Apalagi bukan hanya customer Indonesia ya. Jadi dari beberapa negara, mungkin suhu dari mana-mana. Benar banget. Ya. Jadi memang kerja di mana almost no option to giving up karena kerjanya di ruang yang kecil. nggak bisa lari kemana-mana. Yes, nggak bisa lari kemana-mana. Cannot saying no. Jadi dulu dalam satu training tuh dibilang we cannot say no to customer. At least you try. If you cannot doing it again, just find the other words to saying no. Ya itu sebenarnya secara teknik kan mustahil. Tapi dari esensi hospitality itu adalah bahwa sebagai frontliner kita nggak boleh giving up, tapi justru mencari jalan keluar untuk tidak berkata tidak, effort dulu, baru akhirnya kalau nggak ketemu solusinya cari kata-kata lain, bahasa kerennya ngeles aja. Gitu. Jadi itu membuat mindset sebagai pekerja frontliner yang terengginas kali bahasa keren. Iya. Sama ya mungkin kalau sebagai barista ya mungkin di coffee shop kan hours-nya kan cukup terbentuk lah Mas ya. Buka jam berapa, tutup jam berapa, nge-shift jam berapa sampai jam berapa. Tapi mungkin di airline industry every day in different time zone, different flight path, different flight crew maintain this mood ya, or if you will professionalism. Begitu kita tanda tangan agreement atau kontrak kerja, we officially giving our life to the company. Jadi once dia tuh pernah aku lagi lari pagi di CFD, sengaja memang ada notify kita connect ke Garmin supaya dapat phone calls 15 menit, setengah jam lagi udah di airport, bisa atau enggak. Jadi benar-benar no chance for free. Jadi jamnya sudah kita serahkan semua kepada scheduling, terus terbang kemana sudah ditentukan. Untuk beberapa jadwal bahkan ada yang jadwal, jadi kalau di cabin crew itu ada kita sebagai reserve atau kita posisinya standby at home, yang kapanpun kita bisa diterbangkan kemanapun. Nah ini yang membuat memang awalnya sulit banget. Badannya berantakan, setahun 2 tahun udah bisa menyesuaikan, walaupun tetap berat. Makan siang di jam makan malam di jam sarapan, terus bangun juga nggak jelas. Wah itu udah pasti. Ya. I can only imagine. At least di cafe masih ada konsistensi lah ya. Tapi kalau di airline, apalagi frontliner hospitality itu secara mentalnya kayak I can only imagine. So setiap kali aku juga naik pesawat juga I try to be as nice as possible because I know maksudnya it's the same kayak kadang-kadang kalau kita di hospitality, kita ke restoran atau ke kafe tempat lain, kita juga namanya empati ya. Empati. Yeah, and not everybody is always having the best day. Yes. Ya kan, nggak semua orang selalu meskipun kelihatan happy dan kita juga tahu pasti
ya make mistakes itu pasti always happen lah in Always hospitality. happen. Namanya Always happen. we're not robots, we're human, ya kan. Jadi I feel that kadang-kadang meskipun kita kasih hospitality yang baik, kita juga harus empathetic dengan yang lain yang mau kasih hospitality ke Ya, kita. benar banget. Nah, Mas, long time ya in the airline industry, hospitality. Kok bisa kopi gitu? Why coffee? Dulu tuh jet lag semua, terbang malam, pasti tuh kopi itu udah deket banget sama kita. Tapi as a drinker, not a brewer, mungkin 3 tahun sebelum selesai itu sudah mulai nyeduh kopi sendiri. Terus 3 tahun itu sudah 2 tahun sebelum kontrak selesai itu memang sudah diputuskan 2 tahun lagi adalah tahun terakhir. Tapi belum tahu ya. Jadi udah ada inilah ya, udah ada planning roadmap-nya juga ya. Oke. Spesifik, tapi belum spesifik akan membangun usaha apa. Benar. 2 tahun ini adalah masa aku tetapkan sendiri sih. Ini 2 tahun ini harus brainstorming sendiri, harus mencari inspirasi sendiri akan membuat apa 2 tahun lagi. Semakin mengerucut setahun lah. Setahun terakhir kayaknya kopi. Tapi belum tahu. Di Jakarta kan saat itu 2018 berarti. 2018 sebelum 2019 kan terakhir. Masih belum bisa membuat bisnis map di Jakarta tuh sebenarnya kurangnya apa lagi. Benar. Karena yang kita tahu saat itu semuanya ada kan. Yes. Jakarta saat itu dan opsi untuk kita melebarkan atau membuat penyegaran tuh sangat sempit lah. Kita bingung mau bikin apa lagi, terus mau bikin sesuatu yang grande juga, wah kayaknya belum bisa. Terus kemudian akhirnya semakin mengerucut, kita jalan kemana, terus main kemana, akhirnya sepertinya filter bar menjadi sebuah opsi yang menarik karena selain menjual kopi tentu interactionnya ini yang menjadi nilai utama. Nah tapi saat itu juga gamblingnya adalah bukan berasal dari industri, apakah bisa do something atau immerse with the community gitu. Tapi tapi itu tidak menjadi alasan utama sih. Yang alasan utama kan tetap ini kerangka bisnisnya udah ditentukan, terus arah brandingnya, positioning brandingnya udah mau yang seperti apa nanti di Jakarta. Terus setahun terakhir itu tuh lebih dalam lagi lah, lebih situ mikirnya, karena kan tabungan selama kerja ini jangan sampai jadi sia-sia gitu. Dan ini kan I think the biggest decision in my life. Of course. Yes. And ya mungkin di 2018 juga belum ada yang namanya filter bar atau omakase bar ya. Apalagi omakase bar. Iya. Dan menurut aku juga mungkin juga ya aku pribadi juga of course kita juga serve filter coffee dari dulu dan kita tahu seberapa rumitnya, seberapa lamanya bikin kopinya. Ya kalau kita membandingkan sama mesin espresso terus ya namanya customer juga bukan tipe customer yang to go ya kan, benar-benar melayaninya harus tulus, harus sabar. Dan ya buat saya dari dulu meskipun mungkin sampai sekarang aku merasa buat bisnis saya tuh kayaknya nggak bisa, nggak efficient enough gitu. Tapi of course kita selalu cukup jealous juga ya dengan experience-nya sebenarnya yang bisa dikasihkan. Karena menurut aku setiap penggemar specialty coffee itu we fall in love with coffee. Cuman all of the coffee that time kita fall in love tuh pasti in a specific experience. Dan barista itu pasti ada di experience itu. Yes. Ya kan? It's not only just the coffee. Somebody made you that coffee. Yes. Somebody served you that coffee.
the thing is, it could be a bad experience or a good experience. Yes. Ya kan? So that's the difference. The coffee is the main star, tapi the barista is the show. Ya kan? The orchestrator. Ya kan? That's what I love about Slow Bar. That's what I love about stepping into Tadashi. I know, I will feel so welcome and have such a great experience meskipun itu mau 10 menit, 20 menit, 30 menit gitu. Habis itu diusir. Dengan cara yang baik, yang halus. Tapi emang ya has to be, ya kan, has to be karena ya banyak yang nunggu di luar. Jadi touching back itu of course business model kayaknya arah ke sini yang mau dicoba, ya kan. Kira-kira maunya bikin yang kayak gini, let's start small, see how we go, ya kan. And tadi Mas juga mention brandingnya, caranya mau kemana. And I find that very interesting because that's mungkin the second thing yang mulai digarap setelah konsep ya atau bisnis. Bener banget. Kenapa tuh Mas? Karena waktu itu karena kita bukan berasal dari Tadashi, bukan berasal dari seorang yang menjalaninya tuh bukan dari coffee industry. Yeah. Kita harus bisa menggambarkan dengan rinci apa yang kita lakuin, apa yang kita jual, dan apa yang kita janjikan. Medianya tuh saat itu, kayaknya tuh saat itu Instagram yang paling powerful ya. Of course. Instagram paling powerful karena aku suka nulis, aku suka foto. Nah, dua ini kita jadikan dalam tanda kutip amunisi utama untuk membangun branding, sehingga orang ketika datang dia tahu akan dijanjikan seperti apa, terus tahu yang kita jual apa, dan yang kita lakuin apa. Nah, tapi bukan hanya we doing brewing coffee, we selling coffee, and you will get the experience. Jadi runutannya tuh panjang banget, kita ceritain. Bahkan sampai pemilih, kenapa kita memilih bangku kulit kambing misalnya, waktu itu benar-benar kita detail cerita. Nah, sehingga positioning kita itu adalah membuat semua unsur ini sudah lengkap. Yang kurang tuh cuma satu. Apa yang kurang, Mas? Kehadiranmu ya di sini yang kurang. So please come and completing the puzzle. So please come. We are nothing but we waiting for you to complete the puzzle ya. Jadi membuat orang tuh merasa, oh ternyata saya ditunggu ya. Oh ternyata kehadiran kita matter ya di sana. Oke, saya coba deh datang ke sana. Nah, disitulah saat berhadapan langsung ujian sesungguhnya dimulai. Itu menarik sih. Maksudnya it's as if you're setting the scene. Yes. Iya nggak sih? You're setting the scene. Jadi of course ada anticipation, ada gambaran. Cuman nggak semua di-reveal ya kan. Dan the only way bisa di-reveal adalah when you get there. Ya kan? Wow, that's amazing. Itu dia. Jadi saat itu apa lagi ya? We cannot say we are selling good coffee, we are selling everybody's saying. Yeah, everybody's saying that. And why I have to come to Tadashi? Aku kan ada coffee shop dekat rumah juga, jual sama kok juga kopinya. So kenapa aku harus datang ke sana gitu. Jadi itu yang harus kita pecahkan kan saat itu, apa ya, kemampuan menulis kita itu benar-benar diuji karena ya itu tadi 5 meter atau 50 meter dari tempat dia ada yang jual kopi yang sama, bahkan alatnya lebih canggih. Terus yang nyeduh juga udah jam terbangnya tinggi, sedangkan kita 0 hours kan. Nah, itu sebenarnya yang kita pecahkan karena sadar we are no one juga saat itu, terus hampir tidak punya relasi di coffee community. Jadi benar-benar starting from zero di pasar pula, pasarnya mungkin nggak serame dulu ya kan. Mungkin sebagian besar yang datang baru pertama kali ke pasar baru. Amazing. Jadi ya. Why I say amazing, Mas? Karena aku mulainya di mall, Mas. Semua datang ke mall. Jadi aku pakai cheat code ya. Secara logika kan, of course kan, ya kan, ya brand baru, ya kan, of course kita juga, wah resiko kalau sepi juga tinggi, kalau misalnya di tempat yang footfall-nya emang kurang banyak. Jadi aku salut banget sih, Mas. I mean, I'm sure you get a lot of praise, but from somebody who's also in the industry, I know how difficult it is, and how much
detail and work you put into it. Maka, so like you said, you set the scene, Yes. and you brew the coffee, you Yeah. roast the coffee, but you also write your captions Yes. buat Instagram. Yes, Dan sure. okay, I just found out that you love writing, which is fantastic. Tapi it's writing that much caption ya. Aku pun juga awalnya yang nulis caption juga nih Mas di 2013 Oh, iya? di Common Grounds. Aku yang pegang Instagramnya. Dan itu pun juga Instagramnya zaman dulu Ya, baru mulai lah ya. Ya. Jadi bener-bener apa tuh very new, Ya. so to speak. Itu makan waktunya cukup lama juga Mas, gitu. Belum fotonya, tapi zaman dulu kan belum pakai kamera yang bagus benar. kan, masih Instagram baru mulai naik gitu. Tapi di zaman 2018 kan itu udah fully loaded ya kan, Udah. secara foto, caption apa itu udah canggih-canggih semua, teman-teman yang lain juga udah canggih-canggih. Jadi itu time consuming banget sih Mas. Aku pun sekarang udah nggak pegang lagi gitu. Pasti ada tim-tim teman-teman yang bantu, aku bantu arahin, tapi ya of course it's not the same. Ya. Ya, tapi you still do it and you still put so much effort into it. If bukan bener-bener hobi atau you love doing it sih, Yes. waduh, I see. Oh ya. Udah angkat tangan. Susah banget. Susah kalau nggak suka sama nggak punya alasan setiap hari buat ngelakuin, itu pasti susah sih. Karena suka aja ternyata memang tidak cukup. Bener. Harus punya alasan setiap hari, antusias setiap hari, yang bikin continuously improve. Nah itu makanya dulu tuh nulis mungkin setengah tahun awal lah masih Yeah. mikirnya susah banget. Sekarang tuh justru kalau nggak nulis ada yang kurang. Jadi apalagi nulisnya tuh based on today's story gitu. Jadi Yeah. hari ini ada cerita apa, ketemu apa, pasti itu yang ditulis. Atau kita lagi ada produk apa nih, kopi apa yang baru kita roast, terus nih kopinya apa nih yang mau diangkat poinnya. Nah, penggambaran itu kan akhirnya jadi kebiasa lah. Kalau Mas sama aku ada problem yang sangat berbeda. Aku kalau ngatur sosmed ya buat CG, aku terlalu banyak hal yang pengen aku komunikasikan. Ya. Secara ada this happening, ada new menu, ada pop up, ada produk baru, ada kopi baru, ada champion baru mungkin atau apa tuh kayak so many things gitu ya kan. Jadi kadang-kadang aku merasa juga wah kayak brand aku kadang-kadang aku takut ya kurang singular fokus ya kan karena so many things. Tapi kalau aku nggak komunikasiin pun jadi customer aku nggak tahu. Dan ujungnya nggak laku nanti takutnya. Bener. Tapi kalau Mas mungkin hal-hal yang pengen dikomunikasiin nggak sebanyak saya. Tapi detailnya yang untuk komunikasi hal-hal kecil ini kayaknya dalam banget gitu. Aku pun belum bisa sampai ke dalam itu, pengen cuman keluarin satu hal juga kayak udah pusing gitu. Iya nggak sih? Iya. Tapi bener, kita kalau rilis satu kopi itu sudah mulai dibikin subliminal message-nya seminggu sebelumnya. Oh, we just roasting Ethiopian coffee, tapi kita kayaknya masih harus improve di sisi ini. Oh, kopi apa tuh Mas? Oh, nanti ya kalau udah oke, sekarang masih di profiling. Oke, nanti rilis lagi. Oh, kita tadi abis nyicip itu. Oh, jadi seminggu subliminal message-nya tuh kita tulis di caption. Oh ya, tapi aku paham sih karena produknya memang kita lebih sempit, terus juga yang dicari tamunya juga spesifik. Jadi kita tahu nih, oh tamu lagi nungguin kopi nih, kita masukkan kopi. Tapi ya itu menariknya marketing zaman sekarang tuh ternyata memerlukan subliminal message, terus rangkanya benar-benar jelas. Karena kalau nggak benar sih takutnya malah yang dikhawatirkan tadi produknya jadi macam-macam, terus orang bingung kan nih gimana sih nih saya mesti milih yang mana ya. Terus brand positioning sama image-nya juga jadi aduh kok jadi orang mikirnya kita kemana-mana. Masalah saya Mas. Kalau Mas bisa subliminal 1 minggu, bisa. Saya kopinya udah masuk toko, saya diteleponin Yesi, kenapa aku belum dinaikin Instagram, ya kan? Terus aku, emang ada kopi baru ya?
Langsung kena omel saya. Ini baru posting pop-up nih. Oh, ternyata ada kopi baru kita ya? Aduh, makanya sebagai orang brand, ya, something that I love doing and I take a lot of interest in doing juga, it's very difficult for us, Yes. and equally difficult for you too, just different scope ya. Yep, different Tapi scope. I admire someone yang bisa nge-manage brandnya dengan baik, karena menurut aku, especially ya di Indonesia tuh mungkin banyak teman-teman di kopi nggak banyak, cuman dikit mungkin yang benar-benar ada fokus di brand juga, ya kan. Equally as much as they do focus on product, ya kan. Karena menurut aku, again, absolutely mas, kayak everybody can sell kopi, ya kan. Ya of course ada yang ini yang lebih suka ini, lebih suka itu. We can argue for a long time, roast level kayak apa, kayak we can argue forever. Cuman I think at the same time not many people can differentiate one coffee from the next, ya kan. Jadi makanya branding adalah salah satu cara yang sebenarnya sangat powerful untuk di-develop, untuk ya mendapat loyal customer. Basically that's what we're looking for, ya kan. Mungkin customer yang ya thank God kalau bisa datang setiap hari, tapi atau misalnya datang cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kita juga udah happy sebenarnya, ya kan. Itu building habit, dan itu juga ya bisa dibilang loyal customer juga dong ya. Mungkin nggak setiap hari, mungkin mampu, mungkin nggak mampu, mungkin sempet, mungkin nggak sempet, tapi dia tetap datang terus. Yes, gitu. Itu bener kan? Bener, Nah itu yang sebenarnya yang penting, dan ya menurut saya salah satu cara yang paling terbaik untuk mendapatkan loyal customer adalah dengan branding. At least mereka datang dulu, baru ya of course hospitality, produk ya kan. Pasti. Tapi datangnya dulu tuh gimana caranya dengan pilihan di luar yang puluhan maupun ratusan. Banyak banget. Ya kan. Makanya menurut aku juga banyak brand yang ya masih berdiri sekarang, ya a lot of them brandingnya cukup kuat in their own way. Dan buat gua sebagai ya in the coffee industry, entrepreneur dan juga yang penggemar, student of marketing and branding, it's very interesting for me to see, and gue juga sering pengen dapat sudut pandang yang berbeda, dan ya menurut saya sih Tadashi, wah ini keren banget, tapi wah kayaknya so much work. Asli. Tapi aku juga jadi di Jakarta ya mas, buka di Pasar Baru. Kenapa pindah balik Jogja mas? Atau pindah ke Jogja? Planning Jogja justru ada sebelum ada Tadashi, jauh banget. Jadi memang rencananya memang pindah ke Jogja, tapi saat itu belum terbayang perahu pindahnya apa. Apakah akan kerja di Jogja, di hospitality juga, apakah nanti melakukan apa. Tapi emang Jogja pulang kampung mas? Iya, pulang kampung. Jadi akhirnya ternyata justru pindah Jogjanya telat setahun gara-gara COVID. Tadinya 2020. Tadinya 2020. Terus akhirnya kita pindah terakhir Pasar Baru Oktober 2021. November kita start di Jogja. Jadi nggak ada satu orang pun yang hampir nggak ada orang yang tahu kita mau pindah ke Jogja tuh saat itu. Jadi pas kita bilangnya Oktober tuh tutup di Pasar Baru, istirahat. Seminggu ke depan kita akan seminggu ke depan adalah buka operasional terakhir kita di Pasar Baru, karena kita akan istirahat setelahnya. Itu selama seminggu orang datang rame nanyain kita mau gimana. Kita bilang istirahat. Karena memang ya selain emang nggak mau ngasih tahu banyak orang, dan saat itu kayaknya kita pindahannya berat nih, banyak banget rumah sama warung kan, jadi kita nggak mau ada distraksi juga, entah di Jakarta, entah pas kita udah di Jogja gitu. Maksudnya pas proses pindahan itu kita nggak banyak mikirin pertanyaan orang, jadi kita pindah. Jadi justru malah sebelum ada Tadashi mau udah akan pindahnya ke Jogja, ternyata memang rezekinya dikasih justru sama Tadashi pindah ke Jogja, dan pindah ke Jogja mulus banget, mulus banget proses pindahan teknisnya baik maupun pindahan secara
market ya, jadi mulus banget sampai sekarang. Berarti di Jogja udah berapa tahun? 4 tahun berarti November ini nggak kerasa. Iya, ya hebat sih. 4 tahun. Ya mungkin brand Jakarta pindah ke Jogja mungkin jarang ketemu ya. Buka cabang mungkin. Iya. Ya, pindah-pindah jarang ya. Iya jarang. Jarang banget. Atau mungkin jarang bahkan belum tahu siapa ya, belum. Kayaknya Lagi sambil mikir siapa ya. paling jarang lah. kalau cabang mungkin lah ya. filosofi kali Oh, ya Mas. bener, ada. Paling cuma Philcop ya di luar Starbucks dan lain teman-teman yang lainnya. Ya. Nah, waktu pindah ke Jogja, basically of course consistency ya. Jadi not anything has changed dari Pasar Baru. Almost nanti. Nggak hampir nggak ada bedanya. Bedanya mungkin apa ya? Bedanya dulu nggak pakai kettle elektrik, jadi dulu pakai kettle kondangan ya. Bedanya teknis lah. Bedanya teknis. Jadi yang kita lakuin rutinitasnya sama banget. Yang kita jual sama, terus apalagi yang beda sama semua. Sama semua sampai 2023 kita dengan layout yang terakhir kesana sama Hide. Nah itu layout itu 2023 Februari kita renovasi. Jadi kita merasa udah banyak datang keluarga, orang-orang sepuh, jadi harus ada indoor seating juga. Nah, kita bikin indoor seating, kita ubah layout Februari 2023. Ya itu pas kita udah mulai merasa 2023 apa 2024 ya? 2024 berarti Mas. Tahun lalu berarti. Ya kok aku lupa ya. Tahuan nih admin nih banyak mikir. Ngomong-ngomong Mas, pengen tahu juga. Of course you still kayaknya you do everything. Typical schedule Mas sehari sih? Hah? Aku penasaran jujur. Karena schedule aku biasanya banyak meeting ya. Jadi kalau dari pagi sama istri bangun jam 4. Jam 4 pagi. Jadi we have our own working station. Istri langsung ke kitchen, aku langsung bar preparation, atau kalau pertama mungkin bikin yang ringan-ringan dulu, bantuin apa yang bisa di kitchen, tapi yang ringan-ringan aja. Prep lah ya. Di kitchen dikit lah. Baru di bar itu, jadi kita buka jam 7. Tank. Zero. Biasanya jam berapa udah ada customer di depan? 6.50 tuh kita udah buka gerbang, karena expect pasti akan ada sebelum jam 7 atau jam 7. Jadi yang nunggu di depan ya. Ya, kalaupun dia datang jam 7, kita udah nggak ada prep apapun, udah langsung seduh. Ya. Nah, jam 6 semua harus udah beres, karena kita harus sarapan. Ya. Jadi harus udah beres, tapi ya pasti beres sih. Jam setengah 6 pasti udah beres. Buka terus sampai jam 3 kan kita buka. Jam 2 last order. Jadi kita udah nggak terima tamu lagi setelah jam 2. Jam 3 selesai, 3.15 setelah tamu selesai semua terakhir. Jadi jam 7 sampai jam 3 ya Mas? Almost non-stop. Yeah. So that's what, 8 hours? 8 hours, effectively 7 hours lah sampai jam 7 hours ya? Yeah. No non-stop? Almost non-stop. Non-stop ya. Ya. Makan, no break? Jadi ternyata itu jadi selama 6 tahun mungkin ya. Jadi membentuk perut. Jadi makannya selalu pagi sampai sore. Ya, oke. Jam 3.15 selesai, bersih-bersih, jam 4 selesai semua baru kita makan. Makan tuh biasanya ya makan besar pasti. Selesai jam 8 udah tidur. 8 sebelum jam 9 kita pasti udah siap-siap tidur. Jam 9 pasti udah tidur. Sosmed? Sosmed paling roasting once a week. Oke. We inspired by some Nordic roaster, Japanese roaster yang once a week. Jadi 4 selesai udah doing nothing, chill aja. Jam 4 makan selesai udah doing nothing, chill. Itu nulis. Itu nulis pasti di situ, di waktu-waktu itulah. Waktu udah makan, udah seger, udah mandi, itu pasti nulis. Nulis. Di downtime-nya ya. ya. Terus kalau ada ngelihat apa, ngelihat Tokped lah yang perlu dibeli atau kita perlu apa, itu pasti di situ. Inventory lah ya. Terus udah jam 9 pasti udah tidur. Jam 9 pasti sekarang tuh udah tidur. Iya. Banget. Sama-sama. Aku juga bangunnya biasanya sebelum jam 6 udah bangun.
And I got little kids now too, jadi ikut schedule mereka ya jam 9 udah in bed sih biasanya. Tapi kalau enggak ya pasti besoknya ya. Berasa berat banget, berat banget terus. Kita roasting hari Kamis karena libur kan Kamis Jumat. Kamis Jumat libur. Kita roasting hari Kamis itu main production day. Kalau ada perlu tambahan kita roastingnya pasti di antara Senin atau Rabu. Di antara Senin sampai Rabu satu hari. Habis tutup, habis makan, itu kita 1 hour roasting aja, nambah aja, kan dikit lah. Ya. Nah, Additional aja ya. Kalau memang perlu banget. Jadi kalau selebihnya sih enggak sih, libur. Libur juga kami roasting mungkin sampai siang jam 12 aja, setelahnya udah libur. Pindah dari Jakarta ke Jogja secara lifestyle, Mas. Kan pasti heaven and earth ya. Kan? Oh, sangat. Kadang-kadang suka lihat posting Mas juga kayak your pictures and photographs daily life in Jogja. Aku merasa kayak wah enak juga ya gitu, bisa ada escape dikit at least from my life ya kan yang hektiknya Jakarta gitu. Itu mungkin a common theme nowadays juga yang namanya slow living ya Mas gitu. And I think secara ya mungkin bisa dibilang sangat on brand juga mungkin sama Tadashi ya gitu. Is that something a life philosophy that is important to you now, or how does it impact your views on now dari Jakarta pindah ke Jogja? Ya Jakarta Jogja tuh bener-bener apa ya, beda banget ya dari ambience kotanya, terus orang-orangnya. Tapi menurutku tadi, pas banget slow living. Menurutku term slow living ini kita tuh tidak pernah bahkan kita menulis slow living di Tadashi caption gitu. Jadi karena menurutku sekarang term slow living tuh sudah mulai bukan overuse tapi sudah misuse. Jadi unproductively slow living. Jadi kalau sekarang orang anggap slow living itu adalah bangun pagi nyiram tanaman, they don't know what we are doing, taunya just chilling at home and then money come itself gitu. Jadi slow living. Jadi menurutku aspek sebenarnya yang kita jalani adalah slow living dengan pengertian tuh kalau bekerja dengan sesuai waktunya, tapi saat kita kerja kita maksimalkan semua effort, istirahat tepat pada waktunya, selalu ada waktu kosong untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, kita tuh memahami slow living dulu tuh begitu kan. Nah, makanya yang kita percaya di mindset itu. Semakin kesini kita merasa, aduh kok aku jadi takut ya menggunakan kata slow living karena selalu direlasikan tuh dengan unproductive atau over romanticize the slow living, over romanticize the doing nothing. Jadi makanya ya berbicara tentang Jogja memang sangat berbeda tentu dengan Jakarta ya. Pace-nya terus itu secara tidak sadar membentuk habit tamunya. Orang jadi mudah loyal sama warung karena effort dia buat datang kan lebih ringan, untuk bisa datang terus ringan. Itu yang menurutku jadi membuat ternyata di Jogja tuh orang bisa lebih datang setiap hari itu ya. Karena kan perbandingan kita pasar baru ya, orang mau datang tiap hari mungkin mikir ya, aduh parkir motor di gereja ayam, naik tangga. Nah, belum nunggunya, terus nunggunya di mana, nyadunya masih lama kan, masih kaku kita tuh. Nah, ketika di Jogja hampir semua habit, ternyata berubah nih. Tapi justru itu menjadi dalam tanda kutip membuat kita mikir, ini nih celahnya ternyata. Ternyata sekarang tuh Tadashi 70-80% itu adalah yang datang tamu hampir tiap hari. Jadi between 3 to 5 times a week. Kan kita 5 hari doang bukan. Jadi dia 3 almost every open day. Yes. Jadi
70-80% tamu kita tuh tamu yang datang rutin gitu. Nah ini kan change the way we serve and the way we interact with them. Of course. Masa setiap hari mau kita dongengin kopi gitu? Yeah. Ayo kami oke for the jadi kita kopinya, Mas itu yang kemarin kan udah dibilangin, gitu aja. jadi it change the way we see the regulars. Jadi itu change the way we over coffee juga, jadi kita rotasi line up-nya. Yeah. Oh, ketemu tamu, saya udah nyobain nih Mas kopinya yang ini. Oh, tapi kita belum ada yang baru nih. Jadi habit gimana untuk tetap engage dengan mereka yang sering datang ya, yang saking seringnya datang malah. Saking datang, jadi kita ternyata begini. Oh, itu jadi kita sudah menyesuaikan. Oh ternyata kita malah ini kan peluang ya kalau dari bisnis. Oh berarti kita line up-nya kita ganti sebulan. Oh berarti line up-nya nggak bisa nih cuma filter coffee cuma 5. Tapi masa filter coffee banyak banget sih, langsung di kepala. Oh mami aja selembar banyak banget. Oh, berarti it's okay untuk over banyak kopi nggak apa-apa, asal kita mahamin aja kopinya gitu. Sekarang kita rata-rata di Tadashi itu sebulan kita punya 12 sampai 15 kopi filter yang kita ganti setiap bulan. Jadi yang nggak ada yang berulang. Kecuali Mekarwangi ya. Jadi nah itu juga ada jadwalnya. 15 sampai 20 setiap bulan kita roasting untuk bulan depan. Yang untuk diseduh. Yeah. Jadi sekarang kita roasting mungkin 3 kilos each coffee. Buat in-house brew aja. Kita roasting 15 di antara 15 sampai 20. Jadi 15 sampai 20 setiap tutup warung pasti kita roasting. Kita cicil tuh. Jadi kita kopinya udah kita resting. Bulan depan udah tinggal kita mainkan. Nah, jadi itu jadwalnya. Itu 15. Ya maksimal lah. Terus ditambah lagi dengan espresso, Mas. Oh iya, bener. Now I know why. I know why ada espresso bar now. Karena kalau customer sesering datang itu mungkin emang seminggu mungkin udah habis tuh 15, udah nyobain semuanya. Udah nyoba semua. Gitu, kenapa ada espresso ya? Jadi espresso tuh kalau kita tarik ke 2019, kita tuh dulu ada espresso. Pakai Rockpresso, ada pakai pakai Rockpresso terus pakai Bellman. Waktu itu kita surfing bahkan cappuccino gitu surfing tuh, tapi cuma kayaknya berapa bulan ya. Kita pas setting itu kita mikir ini kalau orang nggak mau manual brew ada option lain. Tapi kan saat itu orang nggak ada yang percaya sama manual brew kita, jadi pesannya cappuccino semua. Kita bikin cappuccino 1 sama dengan kayak kita bikin filter 4 pakai 1 dripper. Wah. Bocuan ini nih, aduh. Bocuan terus pegel lagi begini, lagi press, diajak ngobrol. Gemeter. Nah, jadi, kayaknya satu hari sealnya bocor, Rockpresso. Coba teman-teman kita di brand itu yang setiap hari pakai Rockpresso ya gimana cara baristanya ya? Maaf, sorry. Aduh, jadi udah langsung, sekalinya bocor. Oh ini udah pertanda alam sih. Kalau pertanda alam harusnya kan diganti ya. Kalau kayaknya pertanda alam kita untuk nggak pakai espresso. Jadi kayaknya 9 bulan deh. 9 bulan. Apa kurang ya? Kita kayaknya sekarang udah filter aja. Jadi hari itu kita nggak ada. Berarti dia selama 4 tahun. Kita Tadashi 4 tahun nggak serving espresso. Ketika kita ganti layout itu, aku pokoknya mau espresso. Dan kita mesinnya custom. Jadi mesin espresso itu kan ditanam di meja tuh. Kita minta di uninstall steamernya. Jadi kita fokusnya di espresso only. No steam on? No steam on. All black? All black. Wow. Ya kalau mau white, ice white. Oke, can lah. Gampang ngomong kayak gitu. Jadi karena yang mau disampaikan adalah we want to adding a new black things, tapi different method aja gitu. Dan espresso, straightforward espresso, dan beans-nya seminggu sekali kita ganti. Seminggu sekali kita ganti dan harus yang exceptional tapi tidak ya harus yang fantastis supaya orang, espresso hari ini apa Mas? Oh ini Mas, oke, kita mau deh. Even atau yang mau ice white aja ya, mau ice white tapi beans-nya hari ini pakai apa nih? Hari ini pakai Kamala, ini Mas. Ini pakai ini Mas, hari ini pakai Toraja, oke. Kita pesen lagi. Nah, itu offers much more menu ya kan. Maybe even most of the time bisa dipakai
beans yang ada di lineup 15 itu ya kan. Tapi ya different form. Ya kan. Ethiopia yang kemarin yang ini, tapi hari ini kita ada di espresso. Jadi kalau mau Ethiopian ini flight bisa nih. Oh Mas, boleh Mas. Variatifnya juga tambah lebih banyak. And at the end of the day, it's for your regular customers. Yes, itu karena kita mikirnya kita aja makan atau minum sesuatu yang kita suka banget 2 kali 3 kali dalam waktu berdekatan udah bosan. Apalagi ini orang tiap hari kan. Bahkan ada sekarang kalau tamu reguler tuh hampir nggak pernah kita kasih buku menunya. Udah tahu. Udah kita urutin aja. Oh udah tahu. Udah inget malah mungkin ya. Oh 2 hari yang lalu ini, kemarin ini, hari ini yang ini. Ini tanggal-tanggal segini, belasan atau mau 20-an. Kita nanyanya bukan mau ngopi apa. Yang belum yang mana ya Mas? Kayak udah semua deh Mas. Udah kita puter atas lagi deh. Hebat. Keren. Gile banget, seru banget. Tapi Mas, 15 kopi, itu setiap pagi pasti dikalibrasi semua, Jong? Atau emang mungkin kurang lebih emang udah secara serotasi itu udah tahu lah ya mungkin ciri-ciri khasnya ya kan dari grind size, ke temperature, ke water quality juga apa tuh how much ya kan volume of water. Jadi kita ngeceknya itu pas biasanya tuh libur terakhir di bulan itu kita brewing test namanya. Terus sering kita tulis namanya brewing test. Jadi notes-nya kita tulis berdasarkan bukan cupping tapi brewing test. Nah, di brewing test itu biasanya kita selain nulis notes, nulis catatan resepi atau highlight atau yang perlu ditandai ini kopi ini lumayan bawel nih. Jadi kita punya jadi setiap beans batch kita punya QR code. Jadi kalau kita scan tuh QR keluar tuh nih beans ini bawel nih butuh digiling halus, nah kita tandain aja gitu. Nah dari 15 paling yang bawel 2-3 cepet lah, aman dan nggak nambah effort kita. Tapi ya itu pasti tetap butuh waktu ya kan untuk TQC dan lain-lainnya. Pasti. Sampai sekarang masih Mas Ferza dong yang di bar atau udah ada yang bantu belum? Sampai saat ini masih. Jadi semua kopinya masih disidukan rata-rata. Kalau ada yang pesen espresso sama filter, selesai dulu baru pindah sini. Iya. Jadi semakin kesini semakin espresso baru berani kita mainkan lagi. Setelah aku merasa nih 5 udah dapat nih feel-nya nih, flow-nya udah bagus nih. Jadi salah satu alasan kenapa kita ganti switch. Waktu itu kan kita sebelum layout kita berapa bulan ya pakai switch, jadi persiapan sebelum kita layout dan ada espresso. Jadi kita lebih multitasking atau bahkan kita bikin aja bareng. Pouring ini selesai, kita bisa tinggal ya kan. Berapa lama? Makin kesini makin dapat celahnya. Oh kita bisa ngeluarin semuanya bareng nih bisa nih. Iya. Tinggal dapat flow-nya ya sama timing-nya ya. Itu sih yang Tapi bener sih, that's the beauty of the switch. Aku merasa juga makin kesini pengen ganti semua di bar jadi switch. Secara efficiency lebih make sense aja dan quite consistent immersion brew, basically immersion brewer lah ya. It's not even really cone brewer, it's an immersion brewer. Jadi ya nggak terlalu tricky sih menurut saya. But does the job well. Ya kan? Itu. That's the job. Kita jadi punya banyak waktu buat ngobrol. Iya, bener. Nggak pusing lah ya kan. Dikit-dikit ini mau finish brew ya tinggal pour semuanya aja, tinggal nunggu waktu, bener. Mau lagi nggak pengen diaktifin immersionnya ya tinggal di loss aja. Jadi lebih fleksibel. Versatile juga ya. Yes. Oke Mas, kita masuk ke segmen next and last segment, which is kita ada 4 very interesting questions dari teman-teman yang masukin pertanyaan via NGL. Mungkin aku mulai aja ya. Yes. Oke, number 1. Bagaimana Mas Ferza memaknai definisi cukup sebagai salah satu pondasi menjalankan Tadashi? Menurutku menarik ya, karena cukup tuh setiap orang tuh pasti beda. Dan setiap orang punya timeline yang berbeda di mana dia bisa mengatakan cukup ya. Nah, bagi Tadashi, kita tuh berani mengatakan cukup setelah menurut kita bisnis ini tuh sudah bisa bukan hanya menghidupi tapi memberikan jaminan. Jaminan tuh berarti kan tabungan ya. Tabungan untuk
kehidupan kita ke depan gitu. Nah, ketika kita merasa itu sudah dijalani, kata cukup ini tuh menjadi sebuah rem untuk kita tuh. Aku tuh kalau udah nyeduh jam 3 nih Mas, itu tenaga masih banyak. Bisa sampai jam 7 tuh masih bisa. Tapi menurutku yang menghentikan antusiasme itu adalah perasaan cukup. Ya. Karena ketika kita bilang Tadasi itu berlandaskannya, ya kita tuh saat ini cukup. Nah, cukupnya hari, kita nggak usah ngomong antar orang beda. Cukupnya Tadasi 2025 dengan cukupnya Tadasi 2019 tentu beda. Of course. Karena itu dasarnya apa? Ya bisnis plan, bisnis goal gitu. Ketika orang bilang, dulu 2020 misalnya habis COVID atau 2021 sebelum pindah, kita udah nih nggak bisa, udah cukup nih nyeduh segini 60. Kenapa Mas? Udah kok nyeduh 60 udah cukup. Ya kita jam bukanya cuma sekian, terus tenagaku juga belum bisa banyak. Saat itu kan namanya kita masih belum terbiasa bikin banyak, terus cukup. Ketika ditanya sekarang cukupnya masih sama Mas, ya beda jelas. Bisnis plan kita semakin melebar, lebih panjang, lebih jauh. Nah, jadi cukup itu harus erat kaitannya dengan technical dan business foundation. Nggak bisa kita sembarangan mengatakan cukup, sedangkan bisnis ini tidak bisa garansi apa-apa. Benar. Besar atau kecil, perdebatan itu kan selalu ada. Yes. Tapi ketika kita bisa tahu batas cukupnya di mana, itu berarti kita tahu bahwa di posisi ini aku bisa bikin kopi yang enak tanpa harus mengorbankan tenaga yang udah capek, tapi udahlah kita gas terus deh. Karena excitement sama perasaan suka sama kopi tuh bisa kadang membuat kita tuh burn out, tapi nggak berasa gitu. Karena nggak capek tahu, asli Mas nggak capek. Jam 3 tuh sebenarnya kalau disuruh sampai jam 7 itu masih kuat sebenarnya. Tapi kalau Mas available di booth WOC bisa sih Mas besok. Aku yakin kalau entusiasmenya tinggi, di sana juga tinggi banget. Tinggi banget, makanya nyeduh tuh makanya kalau kita nggak bisa membuat batas cukupnya, money is about number is limitless. If you are looking happiness by number, you'll find nothing. Limitless. Limitless. I totally agree with you 100%. Yes. Aku merasa kayak cukup itu bukan artinya cukup secara finite, tapi cukup for that where you are in particular. Yes. When you achieve that, baru you set other standard. Itu dia. And then you take step by step. Iya. Kan? Intinya cukup is not the finish line, tapi itu adalah kilometer berapa. Ya kan? Cukup di sini pace aku mungkin kalau kita not I'm a runner tapi it's a good mark ya kan. Terus di kilometer ini aku mau pace-nya berapa. Baru slowly but surely you bakal dapat your best time mungkin untuk that race or that marathon Benar banget. I agree with you 100%. Benar banget. That process. Yes. And setting goals yang mungkin bisa dibilang realistic goals but also like business, measurable and also balanced goals. Yes. Ya kan. Absolutely. Perfect. It's about cukup. Next. Seberapa pengaruh eksplorasi Tadasi untuk mencapai konsistensi dari berbagai bagian, contohnya produk atau branding, mana yang lebih duluan dieksplor? Mungkin tadi kita juga cukup ada touch upon tapi mungkin Dimas mungkin buat saya juga chicken and egg tapi what do you think? Mungkin when you first started out, of course branding kan kita ngomong tadi gimana bisa introduce customer baru di mana kita pemain baru at that time untuk apa sih Tadasi atau what are they trying to do gitu. Tapi mungkin now maybe different story mungkin secara brandingnya udah menjalan, konsistensi harus dijaga sekali karena customer yang warung udah rame dan customer yang datang terus kan. Menurutku sekarang tadi branding kita sudah sedemikian rupa dibentuk atau diusahakan digapai untuk bertahun-tahun. Ketika itu sudah menjadi sebuah
kalau berlayar sudah dapat ombak yang lumayan tenang, kita tinggal menjaga arah tujuannya, jangan sampai berbelok karena anginnya sepoi-sepoi tapi membelokkan haluan nih. Makanya konsistensi produk itu menjadi sebuah effort atau usaha yang harus terus digapai setiap hari menurutku ya. Nah, ini yang membuat kita kerjanya karena udah usaha sendiri tuh sebenarnya kita nggak ada supervisor. Itu tuh tricky banget. Nggak ada yang nuntut kita buat konsisten, nggak ada yang nuntut kita untuk push. Nah, ini yang bikin kita tuh jadi mawas diri kali ya, supaya kita tuh nggak sembarangan, mentang-mentang nggak ada yang ngawasin, mentang-mentang nggak ada yang negur kalau salah. Nah, usaha punya sendiri tuh kita nggak punya supervisor, jadi kalau salah nggak ada yang ngingetin, kalau benar nggak ada yang muji. Jadi it's about we supervising ourselves for the rest of the business ada terus gitu. Jadi ya itu yang bikin kita mawas diri karena konsistensi itu bukan tujuan tapi jaminan nih kayaknya jaminan ya, orang nggak bisa jadiin itu sebagai kita bertujuan untuk konsisten, nggak bisa, orang harus konsisten dijamin. Bener. And I think itu it's very important as an entrepreneur, ya nggak sih? Kayak ya mungkin nyambung lagi ke yang tadi yang cukup ya. Mungkin buat beberapa orang dengan cukup itu buat mereka, gue udah merasa I made it, I'm successful, I have nothing else to prove, ya kan. Tapi ya ada sosok-sosok entrepreneur yang lain, of course nggak gampang satisfied. Tapi juga tahu proses. Ada yang nggak gampang sacrifice karena selalu mengejar sesuatu yang emang again nggak bisa di-achieve ya. It's a very very interesting point karena I feel the same way. Kayak mungkin juga kita agak ada penyakit perfeksionis kali ya. Tapi aku merasa mungkin tapi pasti ada di hidup Mas Firza somebody yang you want to prove to somebody lah, atau sebelumnya mungkin ada supervisor yang memorable yang benar banget, nge-push. Ya, jadi ingetnya ke sana karena udah dibentuk sama orang ini ya kan, ya mau namanya mentor atau namanya musuh atau gimana ya kan, tapi ada profound impact lah in your previous life that will push you untuk menjadi lebih baik terus ya, meskipun ada prosesnya. Nah, aku pengen sharing juga Mas, that person in my life is my mom. My mom passed away suddenly 10 years ago. And dia tuh seorang yang very successful businesswoman. Before married my father juga, her family bisa dibilang cukup ya kurang beruntung ya, nggak dari keluarga yang banyak uang. Opa saya, bapak cerai sama oma, terus punya family baru. Mami pertama dari 3 cewek ya, di zaman dulu tuh ya kan. Jadi ya dia yang harus banyak bantu oma untuk jaga yang lain ya kan. Jadi hidup dia bisa dibilang not easy ya kan. Tapi dia emang bener-bener ambitious dan entrepreneur. She was suka fashion, so dia bener-bener membentuk hidup dia dan sampai bisa successful. And of course dia juga pengen mendidik yang sama ke anak-anaknya gitu. Jadi and aku mungkin karena cowok, kakak cewek, aku deket sama mama dan mami ya kan, ya mungkin ya kan dari kecil lah ya, yang anak kedua yang paling kecil terus cowok ya kan. Tapi mami tuh karakter yang sangat agak complicated juga di hidup aku, karena dari sisi satu mungkin salah satu source kasih sayang ya, of course namanya ibu ya kan. Tapi sosok lain juga yang pengen aku juga sukses gitu. Jangan jadi make something of your life lah. Meskipun ya hidup kamu sekarang comfortable, mami successful, tapi jangan sampai jadi
one day let's say miskin atau gimana, ngerti nggak? Kayak dia nggak mau, karena dia pernah merasain. Paham. Dan dia nggak mau anaknya tuh sampai kayak gitu juga gitu, ya kan. Makanya dari dulu mama juga ya sering pecut saya gitu, misalnya, wah kamu harus kerja, ya kan. Habis kuliah cari kerja, cari pengalaman, cari di tempat yang bisa belajar yang banyak, coba sini, coba situ, habis itu mungkin cari bisnisnya apa, dan itu juga kamu harus kerja, saya nggak mau kamu kerja sama bisnis keluarga bapak saya gitu. Dia benar mau saya nge-develop something by myself gitu. Jadi karena dia ada role-nya yang dua ini yang berbeda, kita sering berantem juga, ya kan Mas? Ngerti nggak? Kayak ada konflik juga. In one side dia mau love me as a mother, but at the same time dia juga pengen aku maju, iya. Jadi ya of course dia orang yang aku paling pengen impress lah, you know what I mean? Ya dari kecil kan. Jadi it's natural that you want to prove yourself to somebody, ya kan? And a lot of times it's your parents, ya kan? A lot of times it's a mentor or somebody that maybe had a bad impact on your life, kayak you pengen kasih lihat nih, I bisa, ya kan. My mom was that person, tapi unfortunately because dia passed away very suddenly, and at that time my business tuh baru mau ini, aku merasa kayak I will never get the chance to show her that, even though I don't feel right now I'm very successful, tapi the level of success tuh kayak I can feel like I was to do more, and I feel like because now she's udah not here, like it's limitless juga. Cuman I know that there's a process. Gitu. There is a process. This is important of the process. I think the beauty also, the beauty of the process also. Most of people yang datang ke Tadasi gitu, they want to start the business, they want to start a manual coffee bar, they see apa yang kita lakukan in 5 years and in 4 years, 5 years yang kita sudah menikmati, kita sudah terlihat santai, kita terlihat di bar relax banget ya, saya pengen jadi kayak gini Mas. No, it's not the destiny. Tapi apa yang kamu lihat sekarang tuh ceritanya sangat panjang. Cerita itu tertulis tuh kalau di scroll iseng. Jadi openly tulis banget sih. Mas, one day you already have a book. Hopefully, you do. Hopefully. Jadi please do what we are doing 5 years ago, not today. Bener. Jadi kalau langsung mengaplikasikan hari ini, you will get there. Bener. You will not get there, sorry. You will not get there. Bener. Jangan lihat hari ininya, but lihat perjuangannya. Nah, ini tuh yang kalian lihat kalau berjuang, kalau melakukannya tuh setiap hari. Pertanyaannya aja ke diri sendiri, mau nggak nyeduin orang setiap hari, mau nggak nih ngasihin kopi, padahal kamu owner setiap hari, mau nggak serving orang, terus kalau udah minta tisu ngambilin, kamu nih owner, mau nggak, siapkah egonya digituin, mau nggak nih, nah itu yang kalau ketemu sama teman-teman kan banyak yang ada yang sudah mulai manual coffee bar, baru mulai berapa bulan, atau yang mau berencana, biasanya aku lumayan encourage-nya tuh, lumayan nge-push-nya tuh dari sisi itu bahwa ini tuh bukan main-main. Ini kita Tadasi atau beberapa warung yang tendensi dan level of enthusiasm-nya sama. Kita tuh punya nama baik yang kita pertaruhkan dan effort besar yang kita kerjakan. Kalau kalian melakukan yang sama, seolah-olah sama, dan tidak menjadi seperti kita atau loyal, kalian tuh mengganggu apa yang kita bentuk nih, image manual coffee bar, atau image one man behind the bar for many years menjadi terganggu gitu, bahwa kita terlihat tidak serius, kita terlihat bermain-main, padahal kita sangat menjunjung tinggi pekerjaan kita dan menjadikan pekerjaan kita ini kan sebuah profesi yang benar-benar we take it personally and professionally. Nah itu sih ya, jadi memotivasi kita untuk membuat image manual coffee bar atau
personal coffee bar itu menjadi professionally figured. Nah itu sih harus digambarkan bahwa ini pekerjaan kita profesional. Nah itu sih menurutku ya itu yang ternyata yang memotivasiku untuk padahal kalau buka telat nggak ada yang ngomelin. Ya benar. Nggak ada yang ngomelin, but proudly we never open late. Ya. Jadi makanya kalau sama tamu jutek juga nggak ada yang negur gitu. Itu mungkin yang memotivasi kita untuk nggak memberikan celah buat margin error setiap hari sih. Ya itu pekerjaan dulu sih yang bikin kita benar-benar zero mistake. Benar. And I think ya without that previous experience pasti beda banget sih Tadashi itu, right? Beda banget. Amazing. Okay, 2 more. Kalau nggak salah, waktu di Tadashi sempat ditutup setelah dapat customer dan review yang nggak relevan dengan konsep Tadashi, ya. Penasaran sama detail ceritanya dan point of view langsung dari Mas Versa yang memutuskan menutup Tadashi sangat itu. Mungkin ini salah satu teori kali ya, Mas? Iya. ini belum pernah ditulis di Tadashi, belum pernah diceritain langsung di akun personal. Jadi for the first time ini official story-nya. Jadi sebenarnya we never closed atau shut down the Tadashi, never happen. Jadi but we make it seolah-olah itu happen. Yeah. Jadi ini kayaknya ceritanya tuh kayaknya Agustus tahun lalu. Jadi nggak ada sesuatu yang negatif atau gimana sih. Jadi kita pertama kali ketemu momen di mana sepertinya Tadashi itu viral. Wah, ada yang posting, review, datang ke Tadashi hidden gem, 5 years dan they keep saying hidden gem. Maybe kita hidden dari mereka aja. Iya, bener Mas. Jadi hidden gem ya, itu bagus ya. Sosial media itu powernya oke banget. Luar biasa. Kita juga awalnya menerima itu sebagai wah ya, we really thankful ya karena ini rame ya, gini. Nah, tapi kita ditunjukkan momen di mana kita pun untuk pertama kalinya dalam sebulan itu Agustus, I think that's the record cups we sold for months itu breaking the record. Tapi we not enjoy at all. Yeah. We not enjoy. We work beyond our limit and capacity. Jadi dan itu terus bergulir sebenarnya dari Juli, Agustus tuh peaknya. Yeah. So we lose our regular customer because terlalu. Mereka nggak mau, kita tuh ruangannya kecil banget, jadi mereka nggak mau datang lagi. Banyak orang yang hanya datang sekali. They don't know what we are doing. They don't know even who is behind the bar. They don't know I'm the owner juga. Ya, nggak penting juga sih, tapi itu menggambarkan bahwa benar-benar clueless lah ya, benar-benar fresh face lah. Ya, fresh face, and itu juga menggambarkan bagaimana ternyata market sekarang banyak yang tidak riset dulu tentang tempat yang akan dia datangi. Yang terpenting bagi dia at least dia datang dan nyobain, but yang kita khawatirkan adalah they never coming back. Dan pasti sih karena itu yang kita takutkan, brand kecil seperti kita dengan kapasitas kecil, yang kita takutkan adalah kehilangan tamu karena angka kecil itu sangat berarti kan. Nah, kita kehilangan yang biasanya tadi kita bilang 70-80% regulars, sekarang berbalik 90% tamu baru, 10% tamunya tamu baru, itu pun kalau ada, dan suasananya jauh dari yang Tadashi seperti biasanya. Itu kita seperti robot sih bikinnya. No time udah peak hour terus we have 5 drippers and then you still waiting for 20 more brews for your coffee. I think my coffee not worth for waiting more than 2 hours. Jadi kondisi itu sangat tidak ideal untuk bisnis kecil dan untuk sustainability kita. Mungkin 2 bulan kita akan oke, tapi setelah itu people will forget us. Kita memikirkan cara. So we trying to pulling the emergency brake. That what my previous job. Yes. No matter what the risk. Udah keadaan darurat. There's only 2 option. We just
open the valve aja, or we just force closing the valve. There's only the option. There is no in between. So we just closing the valve. So we just announce we are closed. Tapi bisa buka sih sebenarnya. So we inviting the regular. So you can come, but please don't tell anyone dulu. Kalau ini buka, kita hanya terima tamu reguler. So the facto and the jure Tadasi tutup. But we only accepting our regulars and trying to invite them back. To saying sorry and saying the condition segala macam kita sangat menghargai mereka. I think for the 3 months we doing that, and then amazing. We develop web juga akhirnya di masa-masa itu kan ya sebagai sangat concern terhadap brand. Kita pengen brand kita tuh tetap posisinya sama. Kita akhirnya di masa itu sebagai orang yang bisa berpikir jernih saat itu, kita punya teman atau tamu langganan yang kita calling back itu ternyata dia adalah web developer. So we develop the web yang as simple as possible. We only doing reservation only for now. For now, jadi ya that's a good things for us. Jadi we not anymore accept walk-in, we only accept reservation only. Jadi cuma ngisi di web, cuma nama sama jam, kita nggak minta mereka nulis data semua segala macam. I think already full book until the rest of the month ya. No, fantastic. Ya itu the important of brand sustainability and the important of emergency decision. Ya, itu that's very very interesting, and I think meskipun of course it's very good, very nice to have a lot of awareness, tapi at the same time you have to know apa sih what's the most valuable things, ya kan? And you know from your very mature core, the experience is maybe number 1 or number 2 ya. Dan itu ya emang harus dijaga juga. I experience many times the same thing, Mas. Opening new store in new area, ya kan? Itu ya namanya energy sama hype ya, dan ya viral bisa terjadi, and I think nowadays ya most places memang nyari ya kan, sengaja nyari. As good as it is buat bottom line and top line, tapi the long term negative effects itu cannot be underestimated. I was, one of our stores opened in a different city last year, and of course aku di sana juga untuk bantu menjaga dan lain-lainnya. Tapi saking viralnya, jadi berantakan, Mas. Wah, ya kan? Vibes, ambience. Yes. Quality, consistency. Itu dia. Karena terlalu rame aja, terlalu banyak. Of course ya, toko baru, staff baru dan lain-lainnya. Mereka udah di training, mereka udah tahu harus apa yang dia lakukan. Tapi of course ya bisa imagine satu orang bisa dipanggil 5-6 customer. I mean, maybe Mas mungkin ada experience-nya sebelumnya jam terbang ya. Kan udah jam terbang. Iya, jam terbangnya ya kan harus handle cabin berapa orang, udah maybe you know what to do ya kan. Tapi barista kan ya diserbu ya kan. Overwhelm. Belum yang nunggu di luar. Waiting list. Dan tempat kita kan terbuka nih, Mas, ya kan. Jadi sering banget nih datang kayak yang itu ada tempat duduk. Ya, kenapa aku nggak dikasihin situ? Ya kan? Atau yang langsung melonong ada juga, ya kan. Terus yang misalnya emang ya mungkin a lot of times mungkin di Jakarta kita bukan tipe orang yang suka ngantri, ya kan, ya kan, budayanya nggak ada. Kalau di Jepang mungkin atau di Singapura udah biasa gitu, udah tahu dan udah ada adatnya, ya kan, ada ekspektasinya. Tapi di Jakarta not so much ya, Mas. Maksudnya benar banget. Harus benar-benar ditatain gitu. Kalau enggak ya enggak. Banyak yang misalnya juga suka nyebut nama, kayak, aku kenal pasti. Itu sih udah banyak. Padahal aku juga nggak kenal, Mas, ya kan. Mau follow doang mungkin. Iya, tapi
like you said Mas, itu ya good for business, cuman feelingnya nggak enak. Feelingnya nggak Aku enak. pun juga bantu manage, bikin kopi dan apa-apa semuanya, tapi rasanya nggak santai, nggak enak. Dan customer juga ya tegang. Tegang. Gitu. Pengen nyoba, pengen ada, pengen di sana, tapi karena vibes-nya kurang kondusif karena ya mau one thing or another yang emang kurang ya. I'm not saying perfect, kurang, tapi because of this chaos, ya jadi nggak enak. Dan at the end of the day, ya pasti ada customer yang merasa oh not worth it. Yes. Tapi bukan karena kita nggak trying, tapi it's just too many things. Too many uncontrolled things. Iya. Variable-nya very uncontrollable. Uncontrolled things. Dan we at that time mungkin karena customer juga baru, toko juga baru, Iya. kita juga belum tahu siapa sih kita punya regular dan siapa. Jadi ya kita juga banyak masih figuring it out gitu. Iya, I think sekarang tuh memang noise terus sosial media, wah gila banget. Semua ya nggak bisa dipungkiri ya, ada yang mau viral, ada yang memang itu menjadi tujuan utamanya. Tapi balik lagi ketika kita berbicara bisnis, setiap bisnis punya modelnya, punya model bisnisnya seperti apa, punya yang ingin digapai itu apa. Nah ini yang menurutku menjadi hak prerogatif setiap orang atau setiap pemilik untuk menjaga dan mencapainya kan. Nah itu sih yang mungkin ada orang yang pengen mencapai tapi bingung, saya mesti ngapain ya. Nah kebetulan kalau Tadashi tahu nih harus ngapain. Aku tahu kapan pulling the emergency break itu. Nah itu sih yang kadang memang itulah kenapa aku pernah ngomong sama teman tuh, orang kreatif tuh di Indonesia banyak banget, tapi banyak yang mundur atau putar balik bukan karena karya yang jelek, tapi dia nggak siap sama noise-nya. Kalau dia melakukan suatu langkah, social effect-nya tuh membuat mereka tuh nggak siap. Justifikasi sosialnya tuh berat banget. Nah, jadi mereka putar balik atau tidak menjadi diri mereka, bukan karena karya jelek, tapi karena noise-nya terlalu besar. That's why I think you made the right decision, you made the right move, and that's because self-conscious. Karena it's not tiba-tiba you're viral, you've been doing this for a long time, and you can see something's not right. Something is not right. Something's not right. And sometimes as an entrepreneur, it's a feeling, ya kan. Betul Ya meskipun, duit masuk gitu, tapi banget. Aduh, kok dia nggak beres iya, ya? Kok raut mukanya beda semua ya tamu ya? Kok moodnya jadi beda gitu. Kok pamitannya tuh dingin banget. Nah, itu tuh kelihatan. Atau kadang-kadang you can feel it in the air. The pace. It's the pace. Kerasa banget. Pace-nya tuh kayak beda gitu. Beda banget. I can sense it too. Beda banget. Sometimes when I'm in one of my shops, especially dari yang mungkin toko pertama di City Walk, aku kan 2 tahun tuh di sana setiap hari, almost every day, 6 days, 7 days a week. Karena first one, I juga pengen membentuk ya brand, aku yang surfing, aku yang ketemu customer, aku yang nge-train staff. Aku bisa merasa, tiba-tiba atmosfernya tuh lebih intens karena lebih banyak customer yang masuk. Jadi aku juga sebisa mungkin kasih tahu teman-teman yang lain, guys, kita harus pick up the pace nih gitu, karena it's coming gitu ya kan. Jadi kita udah harus lebih efficient, don't lose our cool, tapi tetap serve customer dengan efficiency gitu. You can feel it, ya kan? Berasa banget sih. Berasa banget temponya udah. Bener, tempo. Ritmenya tuh udah, kok makin ini ya, makin upbeat nih ya. And then ada yang tempo yang something is not right, ya kan? Bener kan? Kayak itu merasa kita out of tempo tuh. Something yang kita nggak bisa kontrol. Iya. And itu yang bikin something yang merasa off gitu. Meskipun kita temponya bisa dari pelan ke cepet, tapi kita still in control nih Mas. Itu dia. Yang pas udah lewatnya sini, ini yang chaos. Kayaknya nih ada yang salah, tapi apa ya? Itu sih. Itu ternyata. Dan itu harus dievaluasi dan harus dibenahin. Kalau nggak, you're right. It's too late. Too late. Dah, we lost and people will forget us. Karena regular sudah pasti nggak inget, yang baru udah pasti nggak inget.
Bener. Double negative. What's the point? What's the point? Short term gain, long term loss. One last one, Mas. Yep. What do you see in Tadashi in say 10 to 20 years? Panjang lama juga ya 20 years. Oh, What kind of legacy do you expect to build? For 10 to 20 years, I can say now, your coffee that Tadashi serve still come from my hands. And there is no one brewing the coffee maybe. But also kita tuh Tadashi setiap 5 tahun tuh pasti ada big refreshment. Makanya kita renov itu 5 tahun. Jadi 5 tahun dari renov itu kita sudah, ini udah ada nih di kepala kita 5 tahun lalu. Ada ide lah ya. Jadi we becoming bigger, but in our definition aja bigger. Tapi kita bisa bilang bahwa we guarantee we will improve in our way. But with legacy, we choose to leaving legacy to the community and industry. We always putting in the new barometer, the new standard, and that's why ada orang baru nulis tuh beberapa waktu lalu pas kita bikin web, we trying to making the future. Tapi bukan yang gimana banget gitu. Tapi kita berusaha ninggalin legacy yang baik dan legacy dari sisi produk and hospitality di industri yang baik. Nah, itu menurutku legacy itu yang sudah kita coba lakukan selama ini dan akan selalu kita lakukan ke depan sih. Tapi 10-20 tahun lagi Tadashi is way more bigger, tapi in our way. Dari sekarang I'm still brewing your coffee, man. Yeah. Still trying to improve step by step. Yes. Okay, Mas, thank you so much. A little bit longer than we expected, but it's so much value, so much interest. This is amazing discussion, just as I expected. I want to thank you so much for coming. I'm so glad I get to catch you during WOC because I know lu pasti fully booked sampai Agustus. I mean, end of the month. Pastilah. So again, thank you so much. Thank you. It was such a pleasure. It's always a pleasure. I hope to have more discussions with you outside of our cafes. Maybe just to trade ideas. It's fascinating. I hope you enjoy World of Coffee tomorrow. Hopefully, and I will see you cannot tomorrow. Thank you teman-teman yang udah menyaksikan episode ini. Moga-moga banyak yang dipelajarin. And I want to thank my team, my creative director, my photographers, my videographers, and the team at CG for holding down the fort in WOC today. Okay, thank you so much. Hope to see you in the next episode. Thank you. Thank you so much.